menurut saya tuh berarti itu adalah oknum-oknum guru BK yang tidak profesional. Jadi untuk kalian yang merasa guru BK kalian apa ya, garang, itu biasanya Kalian yang bandel. ya semuanya, selamat datang di podcast BKI dengan saya Muhammad Fatih Ainul Yakin sebagai host, dan di depan saya ada 5 mahasiswi BKI. Saya salut dengan kalian karena ingin mengambil BKI. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan, boleh diperkenalkan dulu ke penonton agar tahu nama kalian siapa sih? Mulai Mbak ini dulu deh. Baik, perkenalkan nama Maaf saya. Mbak, sebelumnya karena device yang memadai, jadi ini mic kecilnya bisa di Sekel. dipegang. Satu-satu. Iya. Ya, bergantian. Jadi gini ya. Oke. Oke, silahkan Mbak memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Putri Dwi Sulistyarini. Saya dari Universitas Islam Negeri Ali Sayyid. Win satu. Jadi biar enak jadi biar enak dibuat win 1. Oke. Sampai. Baik, perkenalkan nama saya Putri Dwi Sulistyarini. Saya dari Win 1 Tulungagung, mengambil prodi bimbingan konseling Islam. Silakan Mbak. Oke, baik semuanya, perkenalkan nama saya Naisha Nur Afifatul Zahro. Saya kuliah di Win 1 Tulungagung. Saya juga mengambil prodi BKI dan sekarang semester 3. Semester 3. Iya. Selanjutnya. Saya Rinanta Ulfi Mafiro dari UIN 1 juga dan sekarang sudah semester 3. Selanjutnya. Baik, kenalin, nama aku Vinarian Cantika, asalnya Trenggalek, di sini ngekos dari UIN 1 Tulungagung juga. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Bima Nurdia Cahyani. Saya juga sama kayak teman-teman yang lainnya, juga di UIN 1 Tulungagung dan prodi BKI juga. Oke, jadi ini semua prodi BKI. Iya. Singkatan dari Bimbingan Konseling Islam. Nah, pertanyaannya, dari banyak prodi atau jurusan di UIN, kenapa kok kalian kepikiran BKI? Kan ada yang hits banyak kan, kayak psikologi Islam, terus ekonomi, manajemen bisnis, hukum, kan rata-rata mengambilnya anak-anak FEBI atau yang itu. Nah, kalian kenapa kok terbesit, aku tak jemuk BKI kan? Kenapa kira-kira? Siapa yang mau menjawab nih? Mungkin Mbak Dima ya? Iya, kalau menurut saya itu bimbingan konseling itu bisa melatih kita kayak lebih bisa ngobrol sama orang lain. Terus juga prospek kerjanya itu luas, bisa di sekolahan atau organisasi ataupun di klinik rumah sakit gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi lebih ke ingin mengembangkan komunikasi sama Prospek kerja. melihat prospek kerja. Terus Mbak Vina? Kalau aku sebenarnya ngambil BKI ini karena apa ya? karena suka. Karena melatih public speaking sama mencari relasi. Gitulah pokoknya. Ya, Mbak Rinanta? Kamu ya? Oke. Oh, Mbak Esa dulu. Terakhir aja nggak apa-apa. Oke. Kalau dari saya memang karena di UIN 1 itu kan BKI, bimbingan konseling Islam itu yang nantinya kita ketika sudah lulus kan jadinya ESOS. Menurut saya kalau ESOS itu akan lebih luas prospek kerjanya. Karena bisa di pendidikan, bisa di dinas sosial, bisa di kantor KUA kayak gitu kan. Jadi kalau saya pribadi itu lebih ke prospek kerja menurut saya. Tapi kalau ESOS itu kalau mau mengambil pendidikan, nah nanti itu harus kuliah dulu nggak kira-kira? Iya, 1 tahun itu loh Kak. Oh. Iya gitu. Baik. Itu Mbak. kelemahannya dari jurusan kalau ESOS. Oh. Iya. Mbak Rinanta? Oke, kalau saya sih karena dulu ya sebenarnya pengen ke manajemen ya. Terus kalau di UIN tuh gara-gara sulit
ngambil jadinya ya ngelimur aja di BK gitu ya tinggal sama yang potensinya tinggi Iya. ya. Jadi pilihan kedua. ya sebenarnya iya tapi terus pas ikut itu UMTTKIN jadi pilihan pertama terus langsung berhasil terus sama itu dikasih tahu orang tua karena juga itu bagus prospek kerjanya gitu. Oke, kalau Mbak Putri nih, Silahkan. kenapa kok mengambil BKI? Kalau saya sih dari SMP sampai SMA itu kayak takut bicara kayak bener kayak takut Introvert, mengungkapkan kalau introvert sih enggak. hati gitu ya. Heeh. Oh. Jadi ambil di jurusan BKI ku biar komunikasinya lebih baik, lebih lancar gitu aja sih. Jadi rata-rata kalian itu mengambil karena ingin mengasah komunikasi sama melihat prospek kerja. Kerjanya. Nah, terus pelajaran selama kalian 3 semester kuliah nih, pelajaran yang apa ya, garis besar dari BK itu apa sih? Kan di luar sana kan setahu orang awam seperti saya kan kayak wah BK ini guru-guru sing suka menghukum, ketika telat dihukum terus gitu. Nah, sebenarnya kalau BK itu apa sih? Siapa yang mau jawab nih? Mbak Aisyah dulu gak sih? Ya, kita awali dengan Mbak Aisyah. Baik, Saya memang baru dapat ilmu dari tentang BK itu apa tuh Iya. semenjak masuk BK ya tentunya. Ternyata BK itu bukan yang seperti kita kira bahwa BK itu tukang hukum, guru BK itu polisi sekolah kah mungkin itu ya kayak mungkin kebanyakan yang dikatakan. Ternyata itu BK itu adalah orang yang bisa mengayomi seseorang yang memiliki masalah, siap mendengarkan permasalahan orang lain seperti itu. Jadi BK itu bukan hanya kayak seperti yang dibilang-bilang itu polisi sekolah, tukang menghukum, itu sebenarnya nggak benar. Kalau yang saya tahu ternyata itu seperti itu BK. jadi malah mengayomi gitu ya. Iya. Jadi untuk kalian yang merasa guru BK kalian apa ya, garang, itu biasanya Kalian yang bandel. Biasanya membuat masalah jadi kan itu dikasih masukan Iya. gitu. tapi kalau Udah dikasih tetap masukan pertama, Iya. kok masih diulangi lagi terus diberi sanksi. Nah, disitulah Muncul perspektif seorang siswa kalau seorang BK menjadi Iya. polisi sekolah, begitu. jadi ya gara-gara muridnya itu sendiri. iya. Nah, terus saya kan kemarin buat petisi nih di Instagram. Bukan petisi sih, tapi lebih ke Q&A. ya Q&A gitulah. Nah, itu katanya guru BK mereka itu jarang masuk kelas, terus kemudian adanya cuma waktu kelulusan, jadi waktu membantu-bantu doang itu. Jadi kan mereka nggak merasakan manfaat guru BK yang kalian bilang tadi, seperti yang mengayomi ketika ada masalah dan lain-lain. Nah, itu gimana menurut kalian sebagai calon guru BK nih? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Mbak Putri Masih nggak tahu. atau Mbak Aisyah lagi nih sebagai ketua geng? Ketuanya ke Mbak Aisyah kan? Iya. Oke, kalau menurut saya kan itu contohnya guru BK yang di sekolahan teman-teman semua ya kan ya, yang contohnya nggak pernah masuk ke kelas, nggak pernah ngisi gitu kan, terus juga munculnya cuma kelulusan kayak gitu kan. Lah, menurut saya tuh berarti itu adalah oknum-oknum guru BK yang tidak profesional, karena di BK sendiri itu ada profesional profesional profesi. Profesi itu kan ya. Itu sebenarnya udah termasuk pelanggaran juga. Jadi itu harus pihak sekolah mungkin dan siswa-siswa harus berani, misalkan kalau gurunya nggak datang harus bisa lapor ke guru yang lain gitu. Nah itu nanti akan pihak sekolah harusnya menindaklanjuti guru ini masih pantas atau tidak mengajar murid-murid atau siswa-siswa tersebut, karena beliaunya tidak pernah hadir, tidak pernah mengisi mata pelajaran BK itu kayak gitu. Mungkin pendapat saya seperti itu, Kak. Jadi lebih ke kayak komitmen guru tersebut untuk menjadi Iya, seorang itu konselor dari ya. dirinya sendiri, apakah dia bisa profesional atau tidak dengan tanggung jawabnya dia. Seperti itu. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, Iya. kenapa kalian semua haus?
Iya. Nah, ini ada teh poci Krishna. Jadi ini bisa menghilangi ini bisa menghilangi dahaga kalian. Ini tersebar di seluruh Tulungagung ya, Mbak. Iya, ada juga yang di Apakah- Blitar, Kediri, Wow. Trenggalek. Oh. Silakan diminum dulu. Oke. Cheers, 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 cheers. Cheers. Wah, tenang, Kak. Segar Seger banget. banget loh ini guys. Dibeli ya guys di outlet. Betul banget. Oke, terus kemudian kan kalian sudah tahu nih ya, kalau guru BK itu harusnya secara profesional harus berkomitmen untuk menjadi seorang konselor yang ya profesional, harus bisa apa ya, mempunyai komitmen terhadap profesinya tersebut. Nah, kalian itu nanti ketika sudah menjadi seorang konselor, cita-cita kalian tuh yang bagaimana? Konselor yang bagaimana? Atau ya apa, tenang. Mungkin Oke teman-teman, karena ini jujur aja podcast pertama sih ya. Nah, betul. Mohon maaf. Masih first time di Kembali Google lagi. Podcast. Kembali lagi ke. Ini ada makanan, boleh dimakan. Ini khas mana? Ngerti Indomaret. Gak apa, ini kita santai aja sambil makan-makan gak apa ya. Oke. Nah terus kembali lagi ke pertanyaan saya selanjutnya. Kan kalian setelah tahu bahwa ada oknum-oknum BK yang kurang profesional dalam menjalani profesinya nih. Nah, kira-kira kalian nanti kalau sudah menjadi seorang konselor, kalian ingin menjadi konselor yang bagaimana? Apakah balas dendam sama mungkin oknum guru yang apa? Yang kurang profesional itu, atau kalian ingin menjadi yang lebih baik? Yang pastinya sih ya menjadi yang lebih baik dari yang dulunya yang dilihat guru BK itu cuma jadi polisi sekolah. Semoga menjadi generasi yang apa ya, kayak yang lebih baik gitu loh, kayak ternyata guru BK itu dulu sama sekarang itu udah beda. Kalau dulu menjadi polisi sekolah aja cuma masuk pas ada keperluan aja, terus ke depannya lebih ke apa ya, Biar kita bisa kayak menghilangkan pikiran-pikiran siswa bahwa stigma bahwa guru BK itu seperti itu. Jadi kita lebih bisa apa ya, lebih memperbaiki nama Iya, BK iya. mungkin gitu ya, kayak. Jadi apa ya, harus kalau bukan kalian siapa lagi gitu. Ya. Yang mau perbaiki nama BK. Oke. harus menjadi generasi Baik. yang lebih baik. Nah, itu dia pennya. Nah, terus jadi saya simpulkan di sini bahwa yang membuat apa ya? Yang membuat stigma guru BK itu ada salah satunya ada dua faktor. Yang pertama itu karena siswanya tadi yang dia bandel terus-terusan bandel dan akhirnya dia dihukum, terus menyebarkan isu ke teman-temannya bahwa wah guru BK adalah polisi gitu. Betul. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah oknum guru BK tadi yang kurang mempunyai komitmen. Ya, kurang profesional. Gitu. 3 hours later. Nah, tadi kan saya sudah menyimpulkan ada dua faktor. Yang pertama kurangnya keprofesionalan guru BK sama emang apa ya? Dablek nih, siswanya dablek. Nah, tapi kalau memang guru BK profesional, kok masih ada siswa yang setelah dikonseling masih bandel? Kan itu kan menurut saya kurangnya apa ya? Jadi caranya guru BK untuk memberikan proses konseling kan tidak efektif. Buktinya si siswa tadi masih mengulangi lagi kesalahannya. Itu bagaimana kira-kira? Oke, baik, terima kasih pertanyaan untuk Kak Fatih ya. Kalau menurut saya, kenapa sih kok anak itu udah diberi hukuman, udah diberi apa namanya konseling sama guru BK kok tetap diulangi lagi gitu kan ya? Itu karena biasanya kayak itu biasanya di usia-usia SMP, remaja awal itu ya. Itu biasanya emang anak-anak usia segitu labil. Oh. Dan dia tuh sering kayak ingin mencoba, ingin tahu. Misalkan ada temen yang bolos, ikut-ikutan gimana rasanya. Ada temen yang rokok, ikut-ikutan gimana rasanya, kayak gitu. Jadi mungkin di usia-usia seperti itu memang guru BK itu harus ekstra dan lebih profesional. Karena kalau nggak gitu kita kan sebagai pendidik
siswa tersebut kan, Iya. bagaimana ke depannya. Kalau nggak guru BK nggak terjun langsung, misalnya nggak profesional, mau jadi apa itu siswa-siswanya kayak gitu kan Kak ya. Iya. Jadi menurut saya itu faktornya dari siswa-siswanya tersebut, dari usia itulah remaja Usia, awal yang SMP itu. Karena setahu saya, pengalaman saya sendiri itu memang gitu. Dan di jenjang SMA itu biasanya kan lebih dewasa, lebih Iya. tahu kan anak-anaknya itu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga itu mengurangi kesulitan guru BK untuk Iya, jadi guru BK biasanya yang di SMA tuh lebih ngajak ngobrol daripada menghukum atau memberi pembelajaran kepada siswanya, lebih ke sharing, terus tentang karir juga karena setelah SMA juga kan kedepannya mau kuliah atau mau kerja itu juga peran guru BK juga kan seperti itu. Jadi kalau SM kan dia lebih tingkat SMA kan muridnya lebih bisa diajak berpikir karena sudah besar ya. Iya. Kalau SMP kan berarti Masih labil. kurang Iya. dewasa untuk diajak berpikir bersama. Nah, terus kayak apa ya? Berarti kan guru BK yang ada di SMP itu harusnya lebih profesional Iya benar. karena kan susah ya untuk mengatur Iya, anak-anak anak-anak yang labil usia segitu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan kasus di mana guru BK itu justru adalah guru seperti matematika, terus karena kekurangan guru BK akhirnya wah guru matematika aja dipindah ke BK itu kan ada kan? Jadi bukan profesinya Iya, kan, bukan gitu ya. bukan Porsinya. bukan tidak kompeten lah Iya. untuk menjadi seorang konselor karena kan dia jurusan matematika. Iya. Itu bagaimana menurut Mbak? Nah, pas nih kalau menurut aku ya kan aku punya guru SMA itu dulunya itu lulusannya sarjana komunikasi ya. Iya. Nah, sekarang ngajarnya di BK. Kan sebenarnya itu gimana ya? Kayak awalnya kan pasti ada tesnya, nggak mungkin kayak langsung kamu Jadi langsung jadi guru BK aja. Kan nggak mungkin, pasti ada tesnya. Nah, di situ kan dilihat beliau mampu apa enggak. Kalau nggak mampu ya pastinya nggak boleh Nggak diambil. jadi guru BK. Kalau udah mampu bisa mampu jadi guru BK. Dan jadi guru BK itu termasuk bukan hal yang mudah. Karena apa ya, kayak semuanya itu harus tahu kayak dari sifat-sifatnya si siswanya, dari kayak kenakalannya, kayak masalah-masalahnya itu tahu gitu. Jadi gimana ya? Tetap ada seleksi sebelum menjadi Betul. Iya. mengampu mata pelajaran. Jadi nggak sembarangan ambil Oh, orang gitu. iya. Terus saya pernah baca juga nih, ada artikel yang menyebutkan bahwa si siswa ini dia mempunyai traumatik untuk cerita kepada guru BK. Nah, itu kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa itu kok si anak bisa trauma cerita ke guru BK? Katanya sih karena itu bocor, bener. Jadi kayak dia cerita bahwa dia itu dibully karena dia gini terus akhirnya satu sekolah kok tahu gitu Guru kan. lain juga tahu kayak gitu kan ya. Itu bagaimana itu kira-kira? Mbak Vina santai aja kalau jawab, tenang. Ini bahas santai aja, kalau minum dulu aja. Ini cuma pendek gak apa-apa ya, soalnya Nggak apa-apa. aku juga belum terlalu paham gitu kan. Jadi menurut aku guru BK yang kayak membocorkan informasi dari siswanya itu kurang tahu 12 asas BK yang ada, kayak asas kerahasiaan. Jadi itu aja sih. Jadi di BK ada asas kerahasiaan. Iya, ada yang asas Oh, kerahasiaan. jadi kalau ada siswa yang ingin kayak sharing masalahnya ke guru itu sebagai konselor, kita sebagai guru konsel BK itu Iya. harus itu menjaga informasinya. rahasia siswa itu. Jadi tidak boleh sembarangan siswa itu gini-gini gitu. Betul. Tidak boleh. Meskipun itu juga sesama guru, jadi tetap Iya. nggak boleh dibocorkan. Jadi gimana ya? Jadi ada oknum, kembali lagi ke oknum ya tetap. Mungkin iya seperti itu. Karena kan bagaimanapun kalian sebagai mahasiswa BK itu kan sudah dididik untuk sudah ada materi-materi gitu ya. Iya. Untuk bahwa ada 12 asas, salah satunya adalah Asas kerahasiaan. Kerahasiaan. Jadi kembali lagi ke profesionalitas guru tadi. Iya.
Oke. Oke, bisa diminum dulu. Iya. Namanya kok haus semua. Ya, agak Tegang ya. Gang ini sangat Karena sangat tinggi gitu. Baik, jadi tadi cukup apa ya? Cukup banyak ilmu yang bisa kita dapat dari mbak-mbak mahasiswi ini tentang BK. Ternyata kan bahwa guru BK itu selain bisa menghukum, tapi kan juga sangat perlu untuk bisa memahami karakter siswa, kemudian bisa mengayomi, terus kemudian bisa menemukan solusi yang efektif, terus kemudian bisa yang pertama, yang utama nih, menjaga kerahasiaan. Jadi buat guru BK yang suka rumpi, tolong jaga kerahasiaan murid-murid Anda itu loh. Betul. Kasihan. Nanti jadi trauma. Iya. Iya. Oh iya, ada menimbulkan trauma. Trauma. Iya. Jadi nggak mau bilang sama Iya. orang. Jadi Kayak kita mendem sendiri ya. Nah, mikirnya guru BK aja bisa bocorin apalagi sesama temen Iya. kan gitu. Jadi terus isu gitu. nah. Nah, Itu. iya, apa namanya, siswa udah mau cerita tuh berarti siswa itu percaya. Iya. Jadi kalau gurunya itu menghilangkan, kalau bocorin berarti menghilangkan kepercayaan siswa. Iya. Sehingga siswa nggak nyaman dong cerita sama Iya. guru BK kayak gitu. Padahal tugas guru BK kan Mengayomi. mengayomi, menerima cerita-cerita Iya. permasalahan dari siswanya kayak gitu. Membantu masalah hidup siswa gitu ya mungkin. Iya, Iya. menerima dan memberi solusi. Iya. Jadi kembali lagi, tetap yang membuat BK ini apa ya? Dibilang sebagai polisi sekolah kan karena oknum-oknum tadi ya. Tapi kok banyak gitu kan. Jadi tugas mbak-mbak semua ini nanti kalau jadi guru BK Amin. jangan membocorkan rahasia. Aman. Sama kita aman. Aman. Atau buat kalian yang mau curhat juga Silakan boleh di banget. komen. Kita punya Instagram langsung. Ya, DM Instagramnya Instagram di kita bawah aja. Insya Allah aman dan amanah. Aman dan nyaman. Aman dan amanah. Oke, terima kasih untuk mbak-mbak semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast BKI ini. Ya, karena sama-sama. karena kedatangan kalian ini sangat berharga sekali dan Oh, membuat terharu. kita yang menonton, baik saya ataupun teman-teman yang menonton, menjadi tahu bahwa oh jadi ini alasan BK menjadi stigma masyarakat terhadap BK itu menjadi polisi sekolah. Iya. Nggak Oke. cuma negatifnya aja, kita juga punya dampak positif. Malah aslinya kan BK itu sangat positif ya. Sangat betul. Menyayangi juga. Benar sekali. Menyayangi sama kan. Benar sekali. Jadi sekali lagi saya akan terima kasih kepada 5 mahasiswi prodi BKI ini dari UIN 1 Tulungagung. Dan buat teman-temannya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen, And like. like kalau suka dan dislike kalau tidak suka.